Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan seperti beribadah, berperilaku, dan berakhlak, tetapi ada juga cerita tentang Nabi dan Rasul serta kaum-kaum terdahulu. Di dalam Al-Quran ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku tercela seperti menyekutukan Allah, mengingkari ajaran para Nabi dan Rasulnya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga menuai azab dan siksaan yang perih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum menyimpang apa sajakah itu? Yang pertama, kaum Nabi Nuh. Awalnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam tergolong kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan lantaran mereka terlalu mengkultuskan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal soleh sehingga mereka membuat patung-patung untuk disembah. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk meluruskan perbuatan mereka yang menyimpang dan sudah berlebihan dalam memuja orang-orang saleh tersebut, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula kamu sekali-sekali meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nas." Namun yang terjadi, mereka malah mengejek dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Bahkan mereka semakin durhaka kepada Allah sehingga turunlah azab berupa banjir besar yang menenggelamkan semua yang ingkar. Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman, termasuk ketiga anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafis, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan olehnya untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, dan setelah kapal itu selesai, mereka naik ke kapal itu beserta sepasang binatang ke dalamnya. Yang kedua, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang didakwahi oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka dikenal sebagai kaum yang makmur dan sejahtera karena hasil pertaniannya yang melimpah ruah dan memiliki peradaban yang tinggi. Namun mereka juga dikenal karena mereka tidak menyembah Allah dan justru menyembah patung berhala, sehingga Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan kebenaran kepada kaum Ad, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 50. "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngada saja.' Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah semakin menjadi-jadi dan durhaka kepada Allah dan terus-menerus mencela Nabi Hud alaihissalam dan ajarannya, sehingga Allah menurunkan awan hitam yang sempat disangka sebagai pertanda datangnya hujan karena negeri mereka mengalami kekeringan panjang. Namun yang terjadi adalah angin topan dahsyat yang membinasakan semuanya. Kejadian ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Yang ketiga, kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang dikenal memiliki keahlian memahat bebatuan dan bukit menjadi rumah dan bangunan. Namun mereka sangat sombong dan suka berfoya-foya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa seekor unta betina yang keluar dari celah bebatuan. Unta tersebut memberikan manfaat bagi penduduk Samud sehingga ada beberapa yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat."
Namun kemudian, sebagian besar dari mereka malah semakin mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuh unta itu, sehingga Allah menurunkan azab berupa wajah mereka berubah menjadi kuning di hari pertama, hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam, dan di hari keempat turunlah azab Allah yang keras. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Sedangkan Nabi Shaleh alaihissalam dan kaumnya beriman, diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih terhadap kaum Samud. Yang keempat, kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom yang sudah melakukan penyimpangan yang sangat parah, bahkan tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yakni suka melakukan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Perbuatan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Namun mereka malah tidak mau mendengarkan seruan Nabi Lut untuk meninggalkan perbuatan hina tersebut. Malahan mereka mengasut istri Nabi Lut yang bernama Waliha untuk membocorkan keberadaan dua tamu laki-laki. Keduanya ternyata adalah jelmaan malaikat yang mengabarkan akan datangnya azab bagi penduduk Sodom, sekaligus memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan negeri itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Azab yang menimpa kaum Sodom diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 82 sampai 83. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu ada yang dibawa ke atas, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut diceritakan bahwa azab Allah kepada mereka berupa tanah negeri mereka yang dijungkir balikan dari atas ke bawah, lalu dihujani bebatuan secara bertubi-tubi sehingga seluruhnya luluh lantah. Konon katanya laut mati yang berada di Yordania dahulu merupakan bekas negeri Sodom. Yang kelima, kaum Madyan dan Aika. Nabi Shu'aib alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Madyan yang dikenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang, berupa mengurangi takaran dan mencurangi timbangan. Selain itu, mereka juga dikenal sering mencegah dan menyerang orang-orang yang hendak beribadah. Allah mengabadikan diutusnya Nabi Shu'aib alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 58. Dan kami telah mengutus kepada kaum Madyan saudara mereka, Shu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Sebenarnya kaum Madyan dikenal sebagai kaum yang pandai karena kemampuannya mengubah perbukitan batu menjadi bangunan atau rumah seperti kaum Samud. Tetapi karena mereka keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shu'aib, mereka ditimpakan azab berupa gempa dahsyat hingga mereka mati di rumah mereka masing-masing, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 91. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimbangan di dalam rumah-rumah mereka. Selain kepada kaum Madyan, Nabi Shu'aib juga diutus untuk berdakwah kepada kaum Aikah yang selalu berbuat kesyirikan berupa menyembah pepohonan dan hutan lebat dan sering mendustakan ajaran Nabi Shu'aib, sehingga Allah menurunkan azab berupa awan hitam panas yang sangat menyiksa dan sumur-sumur mereka mengering hingga seluruh penduduk Aikah mati seketika. Allah berfirman dalam surat Kahf ayat 14 tentang kejadian ini. Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Itulah kelima kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahnya dengan azab yang pedih. Sebenarnya masih banyak lagi kaum-kaum terdahulu yang belum disebutkan, namun alangkah baiknya kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu supaya kita jangan meniru segala bentuk penyimpangan yang dulu pernah mereka lakukan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan buruk serta mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.